Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya buat teman-temanku dimanapun kalian berada. Mudah-mudahan hari ini sehat selalu, panjang umur, murah rezekinya ya teman-teman. Jus saya lagi masak di sini teman-teman, tapi sedikit berbagi atau sharing ya teman-teman. Di sini kemarin ada gempa ya teman-teman, tanggal 23 jam 1.41 teman-teman. Sangat menakutkan. Kalau di apartemen ada gempa ya, bukan di apartemen saja ya, di mana-mana kalau ada gempa pasti takut ya teman-teman. Pengalaman aku di sini karena di Taiwan sudah lama sekali, jadi gempa yang besar kecil itu sudah mengalaminya ya teman-teman. Waktu dulu gempa yang merobohkan gedung itu saya sampai ketakutan ya, sampai kakiku lemes teman-teman. Kemarin jam 1.41 itu keadaan malam, saya lagi tidur, terus lagi baru tidur kayak orang tidur itu baru lagi lelap-lelapnya gitu, digoyang cek 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 cek. Saya diem saja mengamati siasat, oh gempa ya Allah. Terus sofa yang itu teman-teman, sofa yang ini, aku kan tidurnya di sofa sini ya, terus sofanya aku tutupin ke telinga, aku buka pintunya dulu, aku tutupin ke telinga ini sama selimut-selimut aku ya teman-teman. Terus amaku juga teriak-teriak juga. Setelah itu ya, pintu kamar mandi kan itu tempatku pintunya slidingan ya teman-teman, jadi kalau ada gempa itu langsung getarannya bener-bener terasa gitu, tek 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 begitu ya. Syukur semua, ya Allah ya Allah ya Allah, lindungilah hambamu ini ya Allah ya Allah, aku begitu ya. Terus ini sudah, terus yang lainnya lagi waktu itu tuh ini ya, di dapur ini semuanya pada roboh, terus di kamar mandi juga roboh, terus di depan itu pempes-pempesnya anakku juga roboh. Itu juga waktu itu besar ya, siang-siang waktu itu, siang sekitar mau jam 2-an itu juga yang merobohkan gedung itu. Aku sampai ketakutan teman-teman, karena kulkasku ini ya teman-teman sampai jalan ke depan ya teman-teman, trek trek trek, pintu ini pintu itu semua, pintu semuanya. Kalau lampunya sih karena lampu tanam ya, jadi nggak goyang-goyang, yang goyang cuma pintu-pintu begitu ya. Sampai terasa kayak waktu itu berapa ya, 5 koma atau berapa, 6 koma ya. Ini goyangnya kanan, kiri, depan, belakang, bawah, atas. Serasa ini gedung mau dibalik teman-teman. Ya Allah, aku masih bersyukur, ya Allah lindungilah aku. Kalau ada gempa di sini udah terasanya kepengin pulang teman-teman, udah nggak mau lama-lama lagi di Taiwan. Karena ya gempa sih dimanapun aja ya ada gempa ya, tapi kalau di saat ada gempa begitu, kita di rantauan ingat keluarga, ingat pulang. Ya Allah, aku kesini sehat, pulang sehat, aku bilang gitu ya. Pokoknya intinya selanam senunum ya teman-teman. pergi waras, pulang waras, begitu harapanku, seperti itu ya teman-teman, dipermudahkan segala-galanya. Terus ya selalu cuman berdoa. Terus aku kaget karena aku pikir itu malam itu alarm sholat, karena HP ku kan aku postel alarm sholat. Aku pikir alarm sholat subuh, ting gitu. Loh kok nggak azan, biasanya azan. Aku buka, setelah aku buka, loh kok ada pemberitahuan gempa gitu ya, darurat ya, ada pengumuman darurat. Aku tengok tapi belum ada getaran. Setelah aku taruh HP-nya, aku tidur lagi, langsung bergetar mulai dung 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 dung. Disitulah ketakutan teman-teman. Yang biasanya aku kan kayaknya kayak orang sudah nggak ngerti apa-apa, tapi kalau ada gempa dia masih refleks, ikut teriak-teriak begitu. Aku bilang jangan takut, padahal aku sendiri dredeg ya teman-teman, dredeg nggak karu-karuan, bergetar-getar. Terus setelah itu juga ada gempa lagi. Pokoknya aku bingung ya, aku mau lari keluar juga bingung, karena di apartemen mau ke bawah ya nggak mungkin, mau ke atas juga nggak mungkin, takut kejatuhan apa-apa ya. Terus mau di dalam ya mau berlindung di mana begitu ya.
Terus akhirnya kata majikanku, tenang kamu, kalau ada gempa itu tenang, nggak usah takut, nggak usah takut. Tapi yang mana ada ya, ada gempa gitu kita pikiran tenang, nggak ada yang agak ada gempa pikiran tenang, apalagi di apartemen, larinya mau lari kemana. Dihimbau ya, di sini juga dihimbau kalau ada apa namanya gempa begitu nggak boleh ke lift, karena takutnya kejebak di lift kalau listrik mati atau apa-apa mati. Kalau di apartemen langsung ada genset langsung ya, ada genset langsung, tapi kan musibah mana ada yang tahu begitu ya. Oh bener-bener beda dikdukder ya teman-teman, bener-bener aduh lemes teman-teman, lemes. Udah berulang kali cuaca di sini, kalau cuacanya dingin hujan rintik-rintik terus mau keterang pasti ada gempa. Terus nanti kalau sudah panas ada hujan sehari 2 hari, ada mau perubahan juga ada gempa. Sering ada gempa di sini. Dikit-dikit ada gempa. Ada pernah yang gempa besar banget yang merubuhkan gedung itu 1 minggu itu bumi kayak digoyang siang malam halus gini, ndut seluruh Taiwan. Pernah seperti itu. Siang malam aku itu sama temanku kan yang bakul buah itu kan tidurnya di bawah tanah ya, punya kamar di bawah tanah situ di bawah toko. Sampai aku ingatkan, kamu kalau ada gempa seperti itu kamu lari ke atas, ke jalan raya, entah malam entah pagi entah siang kamu lari, soalnya rumahmu itu tempat tinggalnya di bawah tanah, takutnya ambles atau gimana apa kerobohan itu lebih bahaya ya di bawah tanah. Aku anjurkan untuk lari ke atas, pokoknya lari ke atas, karena kamu cuman di lantai bawah tanah 1, lari ke atas sudah jalan raya begitu. Sedangkan kalau gempa ini mau turun ke bawah juga di tengah-tengah, aku 7 lantai mau ke atas juga, aku di uting sana juga larinya ke atas jauh, ke bawah jauh, kecuali yang di lantai 1 itu langsung brusus, 1, 2, 3 masih cepet larinya ya ke tangga ya. Kalau aku tingkat 7 kan otomatis perlu perjuangan, turun juga perlu perjuangan, ke atas perlu perjuangan, apalagi posisi goyang terus posisi pikiran itu panik ya teman-teman, bener-bener panik, ketakutan sampai kakiku aja kayak apa ya, aku kuat saat itu, aku tetap menguatkan diri, tapi setelah itu semuanya kayak hancurnya seperti apa gitu, lemes, ndeledeg, ya ampun. Pernah temanku juga teriak-teriak itu sebelah, waktu yang besar banget itu teriak-teriak, keluar begitu. Orang-orang sini juga bilang keluar rumah begitu. Terus apartemen, terus genset apartemen begitu. Kalau udah itu terasa saya itu, aku bingung, amaku mau dikemanakan, aku nggak mungkin aku tinggal pergi, nggak mungkin aku pergi. Amaku tahu nggak, kasur yang tadinya sofa itu aku tutupin di atasnya tubuhnya amaku, terus aku selimutnya juga aku tutupin, cuman daerah sini tutupin, cuman daerah mulut sini buat pernapasan aku nggak tutupin. Terus aku buka jendela, saking bingungnya aku pegangan pintu darurat yang di depan itu, nanti kalau benar-benar darurat aku lari ke tangga atas, disitulah aku siap. Jadi sambil baca Allahu Akbar aku pegangan pintu itu, tapi pintu itu udah aku nggak kunci, sudah aku buka yang nggak buka banget, tutup nggak tutup banget, pokoknya aku sudah standby di situ. Setelah reda begitu, aku baru duduk di sofa ini, aku langsung lemes ngeredek. Terus amaku juga teriak-teriak juga, karena dia mungkin merasakan goncangannya itu juga ya. Waktu itu lagi juga begitu, masih aku beruntung belum di kamar mandi ya teman-teman, lagi amaku posisinya lagi mau BAB, sudah aku telanjangin separoh, sudah aku dudukin di kursi yang buat BAB yang ada rodanya, didorong ke sana kemari itu. Terus ada goncangan, untung aku belum buka ini teman-teman, gas air hangat saya belum buka untungnya. Biasanya aku buka dulu sebelum amaku mandi biar panas, tapi waktu itu belum aku buka, aku masih tutup, dia masih duduk di kursi begitu, ada goyangan kenceng, aku cuman Allahu Akbar. Aku nggak mungkin bopong amaku ke ranjang ya, nggak mungkin, karena posisi lagi BAB. Aku untungnya saja saya belum di kamar mandi, belum membuka gas. Kalau membuka gas di waktu ada gempa seperti itu kan sangat bahaya ya teman-teman.
Ya Allah, benar-benar menakutkan. Kalau ada gempa benar-benar menakutkan ya teman-teman. Begitulah, kadang-kadang aku terasa sudah mau pulang saja lah, aku nggak mau kerja di sini, saya takut begitu. Tapi kan kadang-kadang gimana ya, kepikiran amaku, majikanku mohon-mohon kepada aku, karena amaku ini majikanku nggak ada yang rawat. Majikanku aja sudah umurnya sudah 75 tahun, dia saja kalau menurut itu perlu dijaga. Terus amaku di sini ya emang anaknya 6, tapi kan mereka sudah pada berkeluarga, sudah keluarganya ada yang perlu dijaga, cucu-cucunya, jadi amaku nggak ada yang jaga. Aku jadi serba bingung, majikanku sering memohon-mohon terus ke aku, jadi aku kayak tega nggak tega. Emang sih soal gajian aku dikasih, ditambahin, tapi ya di situ aku beratnya aku sudah kepingin pulang, anakku juga kepingin ditunggu, kepingin merasakan kasih sayang seorang ibu. Di sini di sisi lain aku beratnya apa, majikanku sebaik itu, masa aku setega itu. Aku itu kayak orang serba salah ya teman-teman, senang serba salah mau meninggalkan sini. Aku salah, sudah ditolong sama majikanku, sudah digaji lebih daripada yang lain, apa-apa udah dicukupin dibanding yang dulu. Yang dulu majikanku memang sama sekali nol, tapi kesininya alhamdulillah baik. Yes, alhamdulillah. Ya begitulah teman-teman, jadi serba salah intinya aku. Apalagi kalau anakku sudah telepon, "Ma, aku udah ditinggal dari umur 3 tahun sekolah TK." Emang anakku itu 2,5 tahun sudah aku masukin ke sekolah ya teman-teman. Sekolah sampai 3 tahun aku ditinggal mama, sampai sekarang sudah mau 10 tahun, masa mama nggak pulang-pulang. Jadi rasanya gimana ya, dia sudah ngitungin terus, dia ditulis waktu dia gambar, oh ini waktu aku sekolah tanggal segini tahun segini aku ditinggal mama kerja, terus sampai sekarang mama belum pulang-pulang. Aku kadang ya apa ya, nelangsa teman-teman, tapi apa boleh buat, aku cuman ya nggak apa-apa. Dedek di situ juga berjuang, saya juga berjuang, aku berjuang buat masa depan dedek. Pokoknya selalu semangat, kasih mama juga harus semangat, mama selalu bisa mendoakan buat kamu yang terbaik, berusaha yang terbaik ya. Tahu orang nggak punya harus bisa berani bekerja keras gitu ya, orang nggak punya itu harus berani bekerja keras. Kamu masih kecil juga harus belajar untuk selalu apa ya namanya, selalu giat dalam keadaan apapun, jangan patah semangat. Aku bilang begitu sama anak-anakku. Kalau orang mau sukses semuanya itu nggak ada yang instan, pasti semuanya penuh perjuangan. Kamu di situ berjuang buat kamu sendiri, aku di sini berjuang buat kamu dan aku sendiri. Aku bilang yang penting saling mendoakan, ayo semangat bersemangat belajar. Walaupun kamu masih kecil bisa membantu apa yang di rumah sebisa kamu, apa menyapu, sehabis makan kamu harus cuci piring sendiri, yang pokoknya harus cuci baju sendiri. Dia kadang-kadang apa ya, membandingkan dengan yang lain, dia dicucikan baju, diginikin sama orang. Aku bilang nggak usah ngiri, karena nasib seseorang itu lain-lain, beda-beda, nggak usah dibanding-bandingkan dengan orang lain. Yang penting kita selalu semangat berusaha untuk yang terbaik sebisa mungkin. Aku bilang gitu, pokoknya selalu support lah. Begitu ya teman-teman, siapa sih yang mau ibu meninggalkan anak, siapa sih yang mau ibu meninggalkan keluarga. Tapi kan namanya jodoh ya, nggak ada tahu, rezeki juga nggak ada itu. Yang penting tanda something begitu ya, kita nggak boleh merendahkan sana merendahkan sini, nggak boleh. Yang penting tetap selalu berjuang, hal-hal yang positif saja lah, biarkanlah berlalu dengan waktunya, begitu saja ya. Siapa sih yang nggak down kalau anak bilang ayo mama pulang begini-begini ya. Aku berusaha di sini ini paling setahun lebih sedikit, karena anakku nanti kan kelas 5 kelas 6, sebelumnya ujian aku kepingin di rumah, aku kepingin mutus kontrak di sini. Cuman ya itu serba bingung ya teman-teman, majikanku seperti itu, aku seperti ini dalam keadaan ya memang segala sesuatu namanya berjuang itu harus ada pengorbanan ya teman-teman. Jalanin aja dulu senantinya, mudah-mudahan nanti kalau aku memutus kontrak majikanku juga mengerti posisiku.
aku juga mengerti posisinya majikan, tapi kan apa boleh buat ya keputusan itu. Ya sudahlah, nantilah dijalanin aja dulu. Apalah aku nggak ngoceh nggak karu-karuan. Ya sudah, sekian dulu video dari saya. Ini pengalaman hidup saya yang di sini kalau ada gempa banyak takut-takut dan takut, intinya begitu ya. Aku selalu berdoa mudah-mudahan kalian dimanapun berada sehat selalu, panjang umur, dimudahkan segala-galanya, dimudahkan rezekinya, dimudahkan urusannya, yang lagi sakit cepat disembuhkan, yaitu terutama yang lagi sakit. Berpikirlah kita apa ya, sesimpel-simpel itu biar cepat sembuh begitunya ya. Pokoknya tetap semangat dan semangat selalulah berpikir positif, karena kepositifan yang akan menghampiri kita ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you.